Oke, halo semuanya. Jadi kita mulai lagi. Mau lanjutin materi kemarin. Kemarin kita bahas reaksi asam kuat sama basa kuat. Nah, sekarang kita bahas yang asam lemah sama basa lemah. Terus, kayak aku mau ngetes dulu deh. Naila bisa on mic nggak? Atau nggak bisa? Kalau Fahri bisa on mic nggak? Fahri atau Siva? Fahri dulu deh. Halo. Oke, yaudah. Ada deh, Fahri dulu aja. Oke, mau ngetes aja sih. Soalnya kayak aku hari ini mau bahas satu soal doang, kayaknya. Jadi paling nanti ngerjainnya bareng Fahri aja. Oke, paling yang lainnya aku nggak tahu sih hari ini bakal berapa yang join, tapi kita mulai aja. Karena di sini udah ada 3 orang juga yang join dan kita disiplin waktu. Jadi mari kita mulai. Kita share screen dulu ya. Wait, bentar nih kayaknya nggak enak deh. Wait, share screen. Oke, Oke, mari kita mulai. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang gimana penghitungan pH kalau misalnya asam kuat sama asam sorry bukan asam kuat, asam lemah sama basa lemah. Kemarin tuh kita udah bahas. Ini kita review tipis kemarin ya. Jadi kemarin kita udah bahas kalau misalnya dalam perhitungan asam basa itu larutan ada yang namanya larutan asam, ada yang namanya larutan basa. Terus asam tuh ada asam kuat sama asam lemah, basa kuat sama basa lemah juga. Nah, terus reaksi-reaksinya bisa kita ngitung per masing-masing larutan, bisa kita ngitung larutan yang bereaksi satu sama lain, misal asam kuat sama basa kuat, asam kuat sama basa lemah, asam lemah sama basa kuat, asam lemah sama basa lemah. Nah, buat hari ini yang bakal kita bahas adalah yang keempat. Yang keempat, jadi kita bakal bahas tentang gimana sih cara ngitung eh, pH buat asam lemah sama basa lemah. Ini yang hari ini tanggal 23.06.2025. Oke, kalau yang ini kemarin tanggal 22 ya. Nah, sebelum kita bahas tentang gimana cara ngitung perhitungan asam lemah sama basa lemah, kayak reaksi yang digabung gitu, ini sepintas lagi dari yang kemarin. Ini ada tabel kimia, ini basa kuat apa aja, asam kuat apa aja, basa lemah apa aja, asam lemah apa aja. Ini bisa dihafalin, bisa juga dihafalin per golongan gitu. Kayak misalnya golongan satu itu dia pasti kuat, yang kayak gitu-gitu. Tapi overall aku sih ngapalin. Jadi ini recalling lagi. Nanti kalau misalnya ada penyebutan kalau ini asamnya asam lemah, asam kuat, basa lemah, itu mostly dari hafalan. Jadi kalau kalian mau hafal, silakan mulai menghafal. Begitu. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Kayaknya aku satu soal aja sih hari ini. Sepertinya tidak akan selama kemarin. Tapi yang penting komprehensif kebahasnya. Oke, jadi yang bahasan kita saat ini adalah asam lemah dan basa lemah. Besok kita bahas buffer ya. Tapi hari ini kita bahas yang asam lemah dan basa lemah. Nah, kalau misalnya kita mau ngitung pH, kan kita masih ingat ya, kemarin tuh kan kita asam kuat sama basa kuat. Itu tuh rumusnya, kalau yang kemarin, itu adalah kalau misalnya asam kuat, kita rumusnya kayak gini. Konsentrasi H plus N dikali konsentrasi si asamnya kan. Atau enggak OH min itu N dikali konsentrasi basanya. Nah, yang perlu kita tahu kalau misalnya reaksinya asam lemah sama basa lemah itu dia rumusnya bukan ini. Gimana kalau misalnya asam lemah, basa lemah
Rumusnya adalah, kita di sini aja ya. Pertama, ada kemungkinan satu dia misalnya kalau keduanya habis bereaksi, itu rumusnya H plus KW per KB dikali KA. Terus ada pilihan dua, itu kalau misalnya asam lemah atau asam lemahnya nyisa, itu rumusnya adalah H plus akar dari Ka dikali konsentrasi A. Terus habis itu yang ketiga, gimana kalau misalnya yang nyisanya adalah basa lemah atau kayak sisa gitu. Itu rumusnya OH min KB dikali konsentrasi basanya. Gitu. K itu tuh kayak koefisien gitu sih, jadi kayak nilai kebasaan suatu larutan atau enggak suatu senyawa. Nah, sekarang kita mulai ke, masuk aja langsung masuk ke rumus. Bentar, ini kita pindah dikit. Wait, kita pindah ke sini ya. Delete. Intinya kalau misalnya yang rumus ini adalah rumusnya asam kuat sama basa kuat. Kalau misalnya asam lemah sama basa lemah, itu rumusnya yang ini. Nah, kita ada beberapa soal, kita langsung latihan aja. Yang pertama itu kita ngerjain yang dua soal ini dulu aja. Satu, dua, tiga. Oke. Tadi kalau nggak salah Fahri ya, Fahri bisa on mic nggak? Halo, bisa Oke, Kak? ya udah. Ya kita kerjain bareng yang nomor satu ya. Oke, Kak. Oke, jadi rumusnya, bentar. Oke, menurut Fahri, dari nomor satu ini tentukan pH larutan CH3COOH 0,1 m jika Ka 10 pangkat min 5. Menurut Fahri ini larutannya asam lemah atau basa lemah? Asam lemah, Kak. Kenapa? Karena CH3COOH kan mengandung H gitu loh. Ah Terus ya, juga oke yang benar. diketahui kan Ka. Kan Oke, untuk asam gitu. oke benar. Jadi nomor satu ini CH3COOH itu asam lemah. Benar, ini bisa lihat di tabel kalau ini asam lemah. Terus tadi benar juga ini si ininya H. Terus di sini juga kelihatan ini tuh Ka. Kalau Ka itu pasti asam. Sedangkan kalau basa itu Kb gitu. Nah, terus berarti ini kalau misalnya nentuin pH kita langsung masukin aja ya. Kita langsung masukin berarti rumusnya plus konsentrasi H plus dikali bukan dikali akar dari Ka-nya kita masukin ya 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi dari A-nya. Ini kita asumsi kayak volumenya 1 liter aja ya. Berarti ini langsung kita masukin di sini 0,1. Ini kita singkat aja ya. Langsung pakai kalkulator ya. 10 pangkat min 5 dikali. Mm-mm. Ini 10 pangkat min 3 ya. Atau enggak kita turunin aja dikit. Ini kan 10 pangkat min 5. Ini 10 pangkat min 1. Ini delta H plus. Akar dari 10 pangkat min 6 itu sama dengan 10 pangkat min 3. Yang Nah, tiga. terus berarti min log dari 10 pangkat min 3 adalah, Tiga. oke benar, bukan pOH, sorry. Oke, pH-nya ini berarti 3. Terus yang kedua, kayaknya tetap Fahri aja deh. Langsung aja sama Fahri, boleh nggak apa-apa ya?
Yang Oke nomor Kak. dua, ini menurut kamu ini basa atau asam? Basa, basa Basa. lemah. Oke, benar. Ada tiga, dia basa lemah. Wait, kita pindahin dulu soalnya ya, biar gampang lihatnya. Nah, gini. Berarti rumusnya kan delta OH minus akar dari Akar berapa? eh, itunya tadi, KB-nya tadi, 10 Ya, pangkat KB dikali min 5 KB konsentrasi. dikali konsentrasi basa ya. Tadi Ya, 10 pangkat min 5 dikali 0,1. kali 0,1 berarti ini sama ya diakarin. Ini hasilnya 3. Enggak, sorry. Ini hasilnya 10 pangkat min 3. Berarti Min pOH-nya, 3. 3. oke, berarti pH-nya di sini 14 dikurangin 3 ya. Oke, pH-nya Ya, sama dengan 11. Oke, kayak kelas ini hari ini bakal sangat singkat deh. Karena ternyata bahasa lemah sama asam lemah sangat gampang. Nah, terus sekarang kita masuk ke soal yang ibaratnya campuran. Campuran berarti di sini ada, kita langsung pindah dulu deh soalnya. Bentar. BTW Fahri dari apa SMA atau kuliah? kuliah Kak. Oh, kuliah dari mana? Itu baru masuk di ITB juga. Oh iya, fakultas apa? Ambil stay R. Hmm. Oh, stay era loh. Aku jadi TB, tapi udah mau lulus. Kapan masuknya September ya? Itu, iya, 1 September mulai kuliah Oh, oke. tahun pertama. Ya udah. Pantesan ya lancar ya kimianya ya. Oke. Ini bisa-bisa aku kok nanyain SMA mana, mana. Terus ini baru pertama sih aku nanya orang tentang kuliah. Oke, kita masuk deh ke sini. Wait. Ntar kita ini kayaknya aku punya banyak waktu hari ini, jadi kita sambil review-review dikit, nggak apa-apa ya Fari. Ini ilmunya kita generalisir karena ada anak SMA juga di sini. Nah, jadi intinya kalau buat ini rumus buat asam kuat sama basa kuat, rumusnya kayak gini. Tapi kalau asam lemah sama basa lemah itu rumusnya yang ini, asam lemah rumusnya ini, basa lemah rumusnya ini. Nah, terus tapi ada juga campuran dari asam lemah sama basa lemah yang bisa keduanya tuh habis bereaksi. Nah, itu tuh berarti masuknya ke rumus yang satu ini. Dia hidrolisis. Eh, aduh, mana ini? Oke, dia hidrolisis. Nah, yang soal ini adalah salah satu contoh soal yang bentuknya hidrolisis, ibaratnya. Maksudnya hidrolisis itu gimana? Wait. Oke, ini adalah salah satu contoh soal yang bentuknya hidrolisis. Fari, tau nggak kenapa ini hidrolisis? Karena mengandung garam kah? Iya, bener banget. Gak Jadi, tahu ya. mungkin buat kalau ada yang nggak tahu, kenapa ini kita bisa sebut si rumus ini pakai rumus hidrolisis? Karena dia garam. Kok gram sih? Salah. Garam. Garam dari CH3, COO, NH4, 0,1 molarnya yang besar deh. Ini, nah dia itu gabungan dari CH3, COO min sama NH4 plus. Nah ini eh Farideh, yang mana yang kira-kira asalnya dari asam, yang mana kira-kira asalnya dari basa? Aduh, lupa. Oke, Kayaknya CH3COO min itu asam nggak sih? iya benar. Kan ada CH3COOH kan itu asam ya. Jadi ini dari asam lemah. Iya.
Nah, ini NH4 itu mungkin kalian pernah dengar NH4OH. Nah, ini berarti asalnya dari basa lemah. Asa. Nah, jadi kalau kalian lihat perbedaan soalnya, ini dari soal ini dia kayak gabungan dari dua jenis larutan lah, ada asam lemah sama basa lemah. Dari CH3COOH, ini NH4OH. Sedangkan kalau soal-soal yang sebelumnya itu langsung kesebut kayak satu jenis gitu, basa lemah aja. Terus habis itu kalau yang ini asam lemah aja langsung gitu. Nah, jadi ini adalah bentuknya sifatnya kayak garam gitu. Nah, oke, karena ini sifatnya hidrolisis, kita langsung masukin aja ke rumus yang hidrolisis. Tadi rumus hidrolisis aku tulis ulang ya di sini. Itu berarti H plus KW per KB dikali KA. Nah, coba Fahri masukin deh. Berapa nih? KW-nya kalau nggak salah 10 pangkat 14 kah? Iya, bener. Ya nggak sih? Ya, Ah, buat 14. yang nggak tahu, jadi KW itu udah satuan gitu ya. KW itu pasti nilainya 10 pangkat min 14. Terus KA itu diketahui di soal. KB dulu deh, KB-nya berapa? 10 pangkat min 6. Oke, 10 pangkat min 6. KA-nya Kayaknya 2 kali 10 pangkat min 5. 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, ini langsung masukin kalkulator aja ya. Masukin kalkulator, nilainya itu 2,23 kali 10 pangkat min 2. Nah, terus si pH-nya itu min log dari 2,23. Ntar turunan dikit ke bawah. 2,23 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini sekitar 7,6 pH-nya. Begitu. Nah, pH-nya kita lihat ini pH-nya netral kan? Kan pH netral tuh 7 ya. Kita bisa lihat kalau misalnya di sini 7,6 tuh ya deket-deket 7 berarti bisa dibilang kayak si larutannya cukup netral. Kita juga bisa tahu kalau misalnya ini si larutan asam lemah sama basa lemah yang habis bereaksi kayak ibaratnya kan tuh full bereaksi ya, lemah campur lemah, terus dia bereaksinya juga keseluruhan gitu. Ya pasti hasilnya tuh mungkin sekitaran di netral-netral gitu. Nah, ini 7,6. Gitu aja. Oke, segitu. Kayaknya kelas hari ini tidak lama deh. Ternyata bahasa lemah sama asam lemah sangat gampang. Harusnya gampang ya. Kalian ada pertanyaan nggak? Siapa tuh ada yang bertanya? Siva, Rara, Naila, kalau misalnya mau bertanya, boleh ya. Betul, Fahri dari asal mana? Dari SMN 1 Belangu Tulungagung, Jawa Timur, Kak. Tulungagung. Oh, Jawa Timur ya? Iya, Aku, iya. Tulungagung deket Malang nggak sih? Surabaya ya? Cukup lumayan, 3 jam 14 sih. Sama Surabaya 5 Surabaya jaman. deket mana? Sama Surabaya. Kayaknya dekat Malang, cuma aksesnya lebih mudah ke Surabaya. Oke, oke, oke. Aku orang Malang, BTW. Tapi aku nggak pernah tinggal di Jawa. Begitu guys, aku tunggu sampai 2021 ya. Ternyata materi hari ini sangat singkat ya. Apa besok buffernya aku padetin dikit ya, biar agak padat. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, berarti kelas hari ini cuma 20 menit aja, nggak apa-apa. Yang penting konsisten tuh lebih baik daripada belajar mati-matian 3 jam seminggu. Itu mendingan kalian belajar 30 menit sehari, tapi diulang lagi terus, biar keasah. Begitu, kita tunggu sampai 2021. Kalau enggak, berarti kelasnya kita end aja. Begitu. BTW Fahri berarti lagi nunggu apa? Kayak nunggu itu ya. Udah full nggak sih kuota stay atau masih kayak nunggu jalur internasional gitu-gitu? Kayaknya kok udah full sih, Kak. Ini Oh, udah. buat persiapan buat pretest juga. Oh, udah pretest. Oh, iya sih, emang udah full sih. Ya, makanya join ini. Oh iya. Oh, biar itu ya, biar terasa ya. Tapi pretest gak guna. Gak masuk Heeh. IP. Masuk santai, bro. Santai, santai, santai. Soalnya katanya banyak yang bilang susah gitu, ada yang bilang enggak gitu loh. Oh.
Ya itu relatif lah. Kalau orangnya pinter, ngomongnya susah. Enggak ngomongnya gampang. Itu relatif, relatif. Oke deh, Kak. Oke, karena sudah 22:01, saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Ternyata hari ini kelasnya sangat bentar. Jadi, thank you. Aku langsung upload di grup aja ya. Kayaknya drive-nya masih sama. Terus hari ini lagi nggak ada link Evel deh. Aku lagi males banget bikin dan aku mau mulai mengerjakan yang lain juga. Begitu teman-teman, silakan boleh leave meeting. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Kak. Yuk, dadah. Aku end.